tertua di Jakarta ini, termasuk maut dan mengerikan, sudah memakan ratusan, bahkan mungkin ribuan jiwa. Sumur itu tepatnya berada di Museum Fathahillah. Berikut kisah sumur yang tadinya untuk sumber mata air itu kemudian berubah menjadi sumur penyiksaan yang kejam. Sumur itu berada di halaman belakang Balai Kota VOC di Batavia yang disebut Stadhuis van Batavia. Kini, Balai Kota itu menjadi Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Bentuknya sama dengan sumur lain, tapi seolah sumur itu merekam rintih kesakitan, gigil kedinginan, lolong ketakutan, dan kekejaman Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, kongsi dagang Belanda yang datang ke Nusantara sejak awal abad ke-17. Di sumur itu pula, VOC sering menyiksa tahanan yang kebanyakan pribumi. Balai Kota Company itu dibangun oleh Gubernur Jenderal Belanda Jan Pieterszoon Koen pada tahun 1626 sebagai pengganti Balai Kota lama yang berada di Kastil Batavia yang kini ada di Jalan Tongkol, Jakarta Utara. Balai Kota Batavia itu dulu dikenal sebagai Nieuwe Markt atau Pasar Baru yang kini menjadi Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Pembangunan Balai Kota itu selesai pada tahun 1710 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Sebelum membangun Balai Kota, Company terlebih dulu membuat sumur. Air sumur itu dipakai untuk keperluan pembangunan gedung Balai Kota. Maka sumur itu disebut Sumur Balai Kota. Menurut Koordinator Pemandu Wisata Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, Ahmad Kusaini Al-Alexis kepada tribunjakarta.com, sumur itu merupakan sumur tertua di Jakarta. Sumur itu masih ada dan terawat sampai kini, terletak di kawasan taman belakang Balai Kota Batavia yang kini menjadi Museum Sejarah Jakarta. Sumur itu berdiameter 230 cm. Di zaman Belanda, kedalaman sumur itu sekitar 10 meter, tapi kini kedalaman sumur itu tinggal 5 meter. Ketika gedung Balai Kota di Batavia itu selesai, serta berfungsi sebagai kantor administrasi dan pengadilan VOC, sumur itu berubah fungsi. Air sumur itu sempat dipakai untuk air minum kuda dan para tahanan Belanda. Apalagi sumur itu memang dekat dengan kandang kuda di belakang Balai Kota Batavia. Kandang kuda itu kini masih ada, tapi sudah berubah menjadi bangunan. Selain untuk minuman kuda, ternyata sumur itu juga dipakai oleh VOC sebagai tempat penyiksaan paling mengerikan. Menurut salah seorang pemandu wisata Museum Fathahillah, Daniel, kepada pengunjung pada Rabu 15 Juni 2022, penyiksaan yang dilakukan Company terhadap tahanan di sumur itu sangat kejam. Tahanan dimasukkan ke dalam sumur dan dikurung besi sehingga hanya terlihat kepalanya di atas permukaan air, sedangkan tubuhnya terendam air. Untuk melengkapi penyiksaan kepada tahanan, sumur itu kemudian dimasuki ratusan lintah, sehingga tahanan akan dicekam ketakutan, bahkan darahnya akan dihisap ribuan lintah. Tak heran, para tahanan yang disiksa di sumur itu kebanyakan berakhir dengan kematian. Kering, kemudian air dipenuhkan setinggi leher, baru dimasukkan ratusan lintah. Pembunuhan massal. Ya, pada masa itu. Nah, kemudian ibu-ibu, saya pernah diundang beberapa kali ke Belanda, ikut seminar, ikut pendidikan. Mereka masih bertanya sampai sekarang ibu-ibu. Mas Daniel, saya mau tanya dong, sebenarnya bagaimana sih perasaan orang Indonesia terhadap orang-orang Belanda sekarang? Saya bilang begini, kalau orang Indonesia sifatnya pemaaf, saya bilang.
Kita mengatakan orang Indonesia, lupakan yang belakang, kita tatap ke depan lebih baik. Tapi mereka bilang, aduh, kita merasa bersalah, merasa kejam karena 350 tahun menjajah. Saya bilang, nggak perlu, karena sejarah itu tidak bisa diubah. Kita belajar dari sejarah untuk tidak terjadi lagi ke depannya buat generasi kita. Sumur itu hanya berjarak sekitar 10 meter dari ruang tahanan bawah tanah di Balai Kota Batavia. Ruang tahanan itu juga menjadi bagian dari kekejaman company karena tak layak. Luasnya hanya sekitar 6 kali 9 meter persegi dan tingginya hanya 110 cm. Para tahanan biasanya dirantai dengan bekas peluru meriam. Ventilasi sangat minim sehingga begitu pengap dan kurang oksigen. Para tahanan yang dianggap melakukan kejahatan berat biasanya disiksa di sumur balai kota. Penyiksaan kadang juga dilakukan untuk memaksa tahanan buka suara. Maka sumur balai kota itu tak hanya tertua di Jakarta, tapi juga menyimpan kisah mengerikan. Sumur itu masih dirawat dengan baik sebagai bukti sejarah. Dipasang pula jeruji besi untuk menggambarkan bagaimana dahulu sumur itu memerangkap tahanan dalam rendaman air, kemudian harus menghadapi serbuan lintah penghisap darah. Sumur itu mungkin hanya bukti sejarah kecil, tapi memiliki kisah dan gambaran kekejaman penjajah di masa lalu. Rintihan, lolongan, dan kematian seolah masih tergambar di sumur tertua di Jakarta itu.